Prodi Profesi Bidan dan Program Sarjana Terapan Kebidanan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai anatomi panggul wanita, genitalia interna, dan genitalia eksterna. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia feminina eksterna. Baik, yang pertama di bagian atas ada bagian yang disebut dengan mons pubis yang biasanya ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Lalu bergerak ke bawah ada bagian yang disebut dengan labia mayora. Labia mayora terdapat dua bagian, yaitu labia mayora kanan dan labia mayora kiri. Adapun jarak keduanya disebut dengan rima vulvae. Lalu di bagian ujung sini ada bagian yang disebut dengan komissura posterior. Lalu bergerak ke bagian dalam ada labia minora. Labia minora ada labia minora kanan dan labia minora kiri. Lalu jarak keduanya disebut dengan vestibulum vaginae. Pertemuan kedua labia minora ini terdapat cekungan yang disebut dengan fossa naviculare. Lalu pertemuan antara labia mayora dengan labia minora ini disebut dengan forcit. Baik, selanjutnya adalah bagian klitoris. Klitoris merupakan bagian wanita akan terangsang. Bagian klitoris ini dilapisi oleh bagian yang disebut dengan prepucium klitoris. Pada bagian bawah klitoris juga terdapat selaput yang bernama frenulum clitoridis, di mana akan menyambung di bawah labia minora. Lalu di bagian bawah klitoris ini merupakan bagian yang disebut dengan vestibulum. Vestibulum ini terdiri dari bagian yang pertama yang disebut dengan orificium uretra externum, yaitu lubang untuk buang air kecil. Kemudian bagian yang kedua ada lubang vagina yang terdapat himen atau selaput darah. Lalu selanjutnya ada bagian yang telah disebutkan tadi yaitu fossa naviculare atau cekungan di bagian bawah yang merupakan pertemuan dari labia mayora dan labia minora. Kemudian bagian yang terakhir ada muara glandula vestibularis di bagian vagina. Baik, lalu kemudian ada bagian yang bernama vulva. Vulva sendiri ada bagian klitoris, labia minora, dan perineum. Perineum ini terletak di antara anus dan vulva. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai genitalia feminina eksterna. Baik, yang pertama ada lubang vagina atau lubang masuk vagina. Di sini merupakan lubang masuk vagina. Nah, di sekitar pintu masuk ini ada bagian sekeliling saluran vagina, yaitu rugae vaginales. Lalu di sini ada lubang masuk vagina sebelum masuk vagina. Lalu ada ostium externum uteri yaitu pintu masuk untuk menuju uterus. Di sini ostium externum uteri untuk mengecek pembukaan saat persalinan. Lalu kemudian bagian berikutnya ada cervix uteri. Di sini ada bagian yang menonjol di bagian luar uterus yaitu bernama cervix uteri. Cervix uteri ini berbentuk seperti donat. Nah, lalu dia akan menyempit. Di bagian dalam sebelum menuju uterus ada bagian yang disebut dengan ostium internum uteri. Nah, bagian ostium externum uteri tadi dikelilingi oleh bagian-bagian fornix, yaitu ada anterior fornix yaitu pada bagian atas, interior fornix yaitu pada bagian bawah, dan di bagian tengahnya ini adalah lateral fornix. Lalu yang berikutnya adalah uterus. Uterus ini atau rahim yaitu tempat perkembangan janin dan dikelilingi oleh lapisan-lapisan dinding. Yang bagian dalam ini merupakan bagian yang disebut dengan endometrium. Lalu yang tengah ini merupakan bagian yang bernama myometrium. Lalu yang pada bagian terluar ini merupakan bagian perimetrium. Lalu kemudian bagian paling atas ini merupakan bagian yang bernama fundus uteri atau corpus uteri. Lalu di bagian kanan dan kiri ini ada saluran yang bernama tuba fallopi. Tuba fallopi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang paling mendekati fundus ini merupakan tuba uterina isthmus. Lalu ada bagian yang melengkung ini merupakan ampula tubae uterina. Yang paling mendekati fimbriae itu merupakan infundibulum tubae uterina. Nah, fimbriae ini merupakan bagian yang mengikat ovarium ini. Ovarium sendiri merupakan bagian sel telur.
Bagian ini jika dibuka akan nampak seperti bagian di sebelah kanannya, yaitu ada bagian yang disebut dengan uterina ovarium. Lalu di bagian pinggir sini bernama tubelia ovarium. Baik, selanjutnya di sini ada tulang panggul. Tulang panggul ini dibagi menjadi 5 ruas tulang, di mana di bagian tulang tersebut terdiri dari ilium pada bagian sini, istium di sini, pubis di bagian sini, dan sakrum yang merupakan bagian dalam sini. Sakrum ini memiliki bagian yang menonjol di atas yang bernama promontorium. Untuk lium sendiri dibagi menjadi 3 jenis tulang. Yang pertama yaitu crista iliata. Lalu kemudian spina iliata anterior superior, spina iliata anterior inferior, yang dimana anterior merupakan bagian depan, posterior adalah bagian paling belakang, superior adalah bagian atas, dan inferior adalah bagian bawah. Lalu untuk tulang istium sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini ada tulang acetabulum. Lalu di bagian belakang ini ada spina ischiadica. Lalu di sini ada bagian foramen yang bernama obturatum foramen. Lalu lanjut ke bagian pubis, di sini ada symphysis pubis. Dan di sebelah sini ada bagian yang bernama tuberculum tubicum. Adapun pengukuran pada panggul wanita yaitu sebesar 80 derajat. Lalu untuk laki-laki itu 60 derajat. Panggul sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pintu atas panggul mendekati promontorium, lalu pintu bawah panggul mendekati tulang ekor. Nah, untuk pintu atas panggul sendiri dibagi menjadi beberapa garis atau linea. Yang pertama yaitu linea terminalis di bagian bawah, linea margo acrosacrum, dan bagian promontorium. Nah, pada bagian linea terminalis dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu crista tubicus, yaitu mendekati daerah symphysis pubis, pecten os pubis, lalu linea arcuata. Berikutnya yaitu tulang bawah panggul. Ini merupakan daerah paling bawah dari tulang panggul, merupakan daerah melingkar yang menyentuh daerah coccygeus dan juga ischiadica. Berikutnya untuk foramen. Dalam tulang panggul sendiri yaitu ada foramen obturator. Lalu di antara symphysis pubis dan oscium ini ada foramen ischiadicum minus. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai conjugata diagonal. Yang pertama ada conjugata transversal, merupakan daerah melintang, panjangnya sekitar 13 cm. Lalu yang kedua ada conjugata vera, ada di daerah belakang symphysis pubis sampai ke daerah promontorium, panjangnya kurang lebih 11 cm. Lalu yang ketiga ada bagian conjugata obliqua, merupakan bagian yang panjangnya kurang lebih 12,5 cm. Yang keempat ada interspinius, ini di antara spina ischiadica, panjangnya kurang lebih 10 cm. Demikian penyampaian materi mengenai anatomi panggul wanita, genitalia eksterna dan interna dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.